di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan bahas ini ya, gerakan protes dari mahasiswa, keluarga mahasiswa Unpad ya, yang kemarin itu menolak ya kehadiran Firly Bahuri di kampus Unpad di Jatinangor untuk memberikan kuliah umum. Alasannya menurut Haikal Febriansyah, Ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unpad, karena Firly Bahuri sebagai Ketua KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, itu adalah sosok yang problematik. Istilahnya menarik ya, sosok yang problematik, dan KPK di bawah pimpinan Firly Bahuri itu membuat KPK itu menjadi lemah ya, dan tidak sesuai ya dengan cita-cita reformasi tahun 1998. Ini kata Haikal ya dalam pernyataan resminya. Haikal Febriansyah, Ketua BEM Kema atau Keluarga Mahasiswa Unpad. Oleh karena dia sebagai sosok problematik dan melemahkan KPK selama kepemimpinannya dengan polisi-polisinya, maka Firly Bahuri itu tidak layak ya, katanya tidak layak menginjak tanah Pasundan dan tidak layak untuk mengajarkan di kampus Unpad atau di tanah Pasundan itu, mengajarkan integritas. Karena sosok yang problematik itu, malah kata Haikal, di dalam KPK itu ada yang harus diusut tuntas, itu ada persoalan korupsi di situ, ada kekerasan seksual di situ di dalam tubuh KPK, dan kemudian juga ada persoalan gratifikasi di situ. Yang kita tahu beberapa waktu yang lalu sampai 4 miliar ya suap penyuap di tahanan KPK itu. Luar biasa itu, dan itu sudah berlangsung lama. Jadi itu alasannya. Sikap penolakan itu dilakukan dengan cara membawa skop dan nisan bertuliskan RIP KPK. RIP itu dalam tradisi Kristen itu adalah orang yang meninggal itu kemudian diberikan satu julukan, bukan julukan, satu pernyataan RIP. Artinya RIP itu rest in paradise. Jadi orang yang meninggal, orang yang mati itu kemudian dia dianggap, dinilai
beristirahat di surga. Kalau dalam tradisi Islam tentu orang yang mati, orang meninggal itu kemudian dinyatakan sebagai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami orang yang meninggal itu mengingatkan yang hidup, kita semua berasal dari Allah dan kita semua kembali kepadanya, kepada Allah. Nah, dalam konteks protes kehadiran Firly Bahuri itu mereka membawa skop dan nisan yang bertuliskan RIP atau RIP KPK. Jadi KPK sudah dianggap mati karena tidak bisa lagi membawa nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tidak sesuai dengan semangat reformasi 1998. Dan kemudian BEM UI juga menyatakan membuat satu brief policy ya, pernyataan aksi, dan pernyataan aksi itu diberikan kepada direktur sosialisasi dan kampanye anti korupsi ya, yaitu Amri Arif kalau nggak salah itu. Jadi mereka betul-betul merasa ketidakhadiran Firly di kampus itu, karena tahu mereka akan didemo, itu merupakan tindakan ketidakhadiran Firly, merupakan tindakan pengecut kata mahasiswa itu. Dan penolakan itu direspon oleh Novel Baswedan ya, salah satu dari 57 orang yang dulu digusur oleh Firly. Ya, mereka adalah jagoan-jagoan KPK yang masih memegang semangat reformasi 98, tapi begitu Firly menjadi ketua KPK mereka digusur melalui tes wawasan kebangsaan ya. 57 orang kemudian tergusur, termasuk Novel Baswedan, dan Novel Baswedan itu menganggap Firly itu harus diusut tuntas, kasus-kasus yang membelit Firly ya, dan juga korupsi di KPK harus diusut tuntas. Jadi dia memberikan satu pernyataan salut terhadap Unpad, BEM Unpad, Kema Unpad yang berani menolak kehadiran Firly. Karena menurut Novel Baswedan, yaitu tadi Firly merupakan sosok yang harus diusut tuntas kasus-kasusnya dia secara pribadi itu, termasuk mungkin yang terakhir pembocoran informasi soal kasus penyidikan di Kementerian SDM. Dan kita tahu Firly itu bukan Firly, Novel Baswedan yang juga adalah saudara dari Anies Baswedan itu kan disiram air keras ya, matanya waktu dia pulang dari sholat subuh berjamaah, disiram oleh polisi, matanya menjadi hampir buta dan cacat permanen karena disiram dengan air keras ya. Yang nyiram polisi kalau nggak salah, dan dihukum setahun ya. Luar biasa ya perjuangan dari dari Novel Baswedan ya. Dan rupanya KPK juga Firly Bahuri membidik ya Anies Baswedan supaya terjerat pada kasus Formula E yang sudah sampai 19 kali ada gelar perkara, dan kemudian pimpinan KPK di bawah Firly itu terbelah ya, menyikapi soal Anies. Ada yang setuju Anies dijadikan tersangka, ada yang tidak ya. Jadi memang betul Firly Bahuri adalah dalam perspektif BEM adalah BEM Unpad, Kema Unpad adalah sosok yang problematik. Jadi kalau orang yang penuh dengan masalah, dengan problem, saat dia mengasuh atau memimpin satu lembaga yang ingin menegakkan integritas dan menjunjung tinggi kejujuran, berani jujur itu adalah hebat sebagaimana slogan KPK, maka memang perlu dipertanyakan ya integritas Firly sendiri, dan tentu dia berhak untuk ditolak kalau dia mengajarkan soal integritas, karena dia sendiri dipersepsi oleh publik sebagai sosok yang problematik, kata mahasiswa, bukan kata saya.
Ini saya ngomong ini kan dalam rangka latihan ya, menghidupkan sel-sel otak saya dan kemudian belajar untuk berimprovisasi dan menyampaikan satu perspektif ya, satu informasi mungkin yang berharga, bahwa perjuangan menegakkan kebenaran itu selalu ada musuh-musuhnya, dan kebatilan itu terus bekerja, kebenaran itu juga bekerja dan menimbulkan korban sebagai risiko dari perjuangan, sebagaimana disaksikan atau diterima oleh mata dari Anies atau dari Novel Baswedan yang kemarin baru saja pulang dari India setelah kasus 6 tahun penyiraman air keras itu berlangsung, tapi selama 6 tahun terus menerus ya, Novel Baswedan itu mengusahakan kesembuhan dan kenormalan kembali kornea matanya yang rusak, tapi dari kakak kandungnya kornea matanya diambil sedikit dan ditanam di mata kanan, di kornea sebelah kanan dari Novel Baswedan. Dan menurut Novel Baswedan setelah pulang dari India untuk proses penyembuhan itu, dia merasa keadaan dari hari ke hari itu menjadi lebih baik setelah operasi penanaman kornea mata itu. Kita doakan ya, moga-moga mata sebagai anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dipakai kembali oleh Novel Baswedan untuk berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan serta kejujuran. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertuah di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليه ولعنه وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Surah Al-Fatihah 15 baris.